Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah adalah pemimpin besar pasukan merah Bangkulai Rajang. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya, serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Panglima Jilah adalah sosok yang sederhana dan ramah. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai petani kebun dan ladang. Di sisi yang lain, ia gemar memancing serta bersemedi di hutan-hutan serta gunung. Hal itu bertujuan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan serta melihat tanda-tanda alam. Masyarakat Dayak memang terkenal dengan ciri khasnya, yakni hidup menyatu dengan alam. Bumi dikenal sebagai ibu bumi dan langit sebagai ayah yang menaungi. Hal ini merupakan sebuah falsafah yang berarti satu kesatuan utuh dalam kehidupan di alam semesta bagi masyarakat Dayak. Atas dasar inilah, Panglima Jilah bersama pasukan merahnya menjadi garda terdepan dalam perjuangan serta perlindungan bagi masyarakat adat Dayak, sekaligus mereka adalah menjadi sebuah simbol perjuangan masyarakat adat Dayak di bumi Borneo. Dan berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Panglima Jilah dalam upayanya memperjuangkan adat serta budaya bersama pasukan merahnya. Yang pertama, Panglima Jilah sebagai sosok penjaga adat dan budaya. Melalui sosok Panglima Jilah, tidak dapat dipungkiri bahwa semangat untuk lebih mencintai adat serta budaya bagi masyarakat Dayak Borneo. Hal tersebut karena dibuktikan langsung melalui aksi-aksi dari Panglima Jilah ini. Panglima Jilah tak segan untuk datang ke kampung-kampung untuk bersosialisasi supaya masyarakat Dayak tetap menjaga dan melestarikan adat serta budaya asli yang berkembang di tanah Dayak ini. Upaya itu dilakukan demi menjaga marwah serta mempersatukan identitas Dayak agar tetap kokoh dan tidak luntur dimakan oleh zaman. Yang kedua, selalu menantang perusahaan yang dapat merusak hutan. Bagi perusahaan apapun yang ingin mendirikan perusahaan di tanah Dayak, maka mereka harus berurusan terlebih dahulu dengan Panglima Jilah. Panglima Jilah sangat menentang perusahaan yang dapat merusak hutan. Dengan alasan apapun, baik investasi, pembangunan, penanaman kebun, atau yang lainnya tetap saja tidak diizinkan oleh Panglima Jilah ini. Baginya, uang tidak bisa menjadi solusi jikalau alam telah rusak. Bagi masyarakat Dayak, Pulau Kalimantan merupakan bagian paru-paru dunia, sehingga wajib untuk menjaga dan melestarikan hutannya. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam yang lestari. Yang ketiga, perjuangan pembebasan ketua adat Kinipan di Kalimantan Tengah. Pada bulan Agustus 2019 lalu, Ketua Adat Kinipan Effendi Buhing ditangkap karena kasus lahan adat. Namun berkat peran Panglima Jilah beserta pasukan merahnya, kasus penangkapan Ketua Adat ini menjadi bebas. Melalui pernyataan dan ajakannya, telah mengundang banyak reaksi simpatik dari berbagai kalangan di seluruh Kalimantan. Maka atas hal tersebut, Effendi Buhing dinyatakan tak bersalah dan bebas dari hukuman. Bahkan Effendi Buhing secara langsung dalam wawancara di Mata Najwa menyatakan terima kasih kepada Panglima Jilah yang telah membantu mengawal kasusnya. Dan juga yang paling saya hormati Panglima Jilah. Terima kasih. Ya. Yang keempat, Panglima Jilah sebagai pendiri pasukan merah. Pasukan merah didirikan oleh Panglima Jilah pada tahun 1995. Dengan latar belakang keprihatinan dari Panglima Jilah ketika masyarakat Dayak yang sudah mulai melupakan adat dan budaya asli milik suku Dayak ini. Bagi Panglima Jilah, berkeyakinan dan beragama apapun harus tetap beradat dan berbudaya karena adat merupakan identitas kita. Pasukan merah sendiri saat ini sudah beranggotakan lebih dari 48.000 orang yang tersebar sepulau Kalimantan. Pasukan merah dibentuk dengan tujuan untuk manusia yang beradat dan berbudaya, serta mengerti dan dapat menerapkan sopan santun dan tata cara hidup kepada sesama manusia. Baik semuanya, itulah tadi beberapa upaya perjuangan dari Panglima Jilah suku Dayak. Semua itu ia lakukan demi menjaga dan melestarikan adat dan budaya mereka. Kalau menurut kalian semua gimana pendapatnya tentang Panglima Jilah ini? Jawab di kolom komentar ya.